Halo teman-teman, mari kita sama-sama melihat pandangan kitab suci tentang korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Kedua kata ini berasal dari kata corrumpere, yang artinya adalah busuk, palsu, suap, dan suka menerima uang sogok, bahkan menyelewengkan uang atau barang. Korupsi juga merupakan kesempatan untuk mengambil harta dan benda masyarakat. Perbuatan tidak baik, dosa, mengambil keuntungan dari yang bukan milik kita secara tidak langsung. Korupsi itu menyalahgunakan wewenangnya, penggelapan uang tanpa orang tahu. Mari kita sama-sama melihat apa itu korupsi dalam kitab suci Perjanjian Lama. Korupsi dalam kitab suci Perjanjian Lama dalam 1 Samuel bab 2 ayat 13 sampai 17, Amos bab 2 ayat 6 sampai 7, Keluaran bab 23 ayat 8. Apa itu korupsi? Mari kita gali dan temukan apa itu tindakan korupsi dalam masing-masing teks itu. Tindakan korupsi dalam 1 Samuel bab 2 ayat 13 sampai 17 adalah anak-anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, melakukan korupsi terhadap binatang kurban. Dalam ayat 13 dikatakan, setiap kali seseorang mempersembahkan kurban sembelihan, sebagian besar kurban diambil untuk dirinya sendiri, padahal sudah ada bagian imam setiap kali ada orang yang mempersembahkan kurban sembelihan kepada Allah, yaitu paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Sisanya dipersembahkan kepada Allah, tetapi diambil semua oleh anak-anak Imam Eli. Disinilah letak kerakusan dan tindakan korupsi oleh anak-anak Imam Eli. Sedangkan dalam Amos bab 2 ayat 6 sampai 7, Allah menghukum bangsa Israel karena tindakan korupsi yang mereka lakukan, yaitu orang Israel tega menjual orang benar hanya demi uang dan tega menjual orang miskin hanya demi sepasang kasut. Bahkan menginjak-injak kepala orang lemah, serta yang paling tragis adalah mereka menikmati anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Sebenarnya, sejak zaman para nabi, Allah telah mengingatkan kita untuk tidak jatuh kepada tindakan korupsi atau suap menyuap. Dalam Keluaran bab 23 ayat 8 mengatakan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ternyata manusia dari zaman ke zaman rentan, bahkan sangat mudah untuk melakukan dan terlibat dalam tindakan korupsi atau gampang menerima suap. Atas dasar ini, Allah memberikan peringatan keras kepada kita agar tidak terlibat dalam tindakan korupsi, yaitu melalui salah satu perintahnya yang terdapat dalam Keluaran bab 20 ayat 15. Ia berkata, jangan mencuri. Baik, yang kedua, kita melihat apa itu korupsi dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, kita temukan beberapa tindakan korupsi
yaitu yang pertama dalam Lukas bab 19 ayat 45 sampai 46 dan Kisah Rasul bab 5 ayat 1 sampai 4. Tindakan korupsi pada peristiwa Yesus mengusir pedagang di Bait Allah adalah yang pertama, wajib memberi hewan kurban di Bait Allah dengan harga yang sangat tinggi, beberapa kali lipat dari harga biasa jika hewan kurban dianggap tidak layak oleh para pegawai di Bait Allah. Yang kedua, wajib menukarkan mata uang kekaisaran menjadi uang Tirus atau Sidon yang laku keras pada zaman itu. Sedangkan tindakan korupsi dalam Kisah Rasul bab 5 ayat 1 sampai 4 adalah Ananias dan Safira, suami istri, menahan sebagian hasil penjualan sebidang tanah dan tidak menyerahkan seluruhnya kepada rasul. Kesimpulannya adalah yang pertama, korupsi dan suap dalam kitab suci adalah pelanggaran terhadap hukum Taurat dan pelanggaran terhadap Yahweh. Sedangkan dampak korupsi adalah yang pertama, kutuk, yang kedua, tidak ada berkat, yang ketiga, mencederai keadilan, yang keempat, merusak tatanan masyarakat. Baik teman-teman, mari kita bersama-sama memberantas korupsi yang melanda negeri kita dengan bertindak jujur serta peduli terhadap sesama. Berani tolak korupsi berarti peduli terhadap negeri. Terima kasih.